Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali meskipun melalui online. Saya berharap dan saya percaya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah setia, dan setiap orang yang percaya dan memegang teguh firman Tuhan dan bersandar penuh kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak akan pernah menjadi kecewa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk Roh Kudus menuntun kita di dalam mempelajari firman pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ke-11 saya akan bacakan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat, manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, dari lembu jantan, dan domba-domba, dan kambing jantan, tidak kusukai. Firman Tuhan, ya. Baik, di sini dikatakan perhatikanlah pengajaran Allah kita. Tuhan menegur dan Tuhan berkata dengan tegas di sini bahwa Tuhan menolak persembahan mereka. Tuhan menolak bentuk penyembahan mereka, yaitu berupa korban bakaran. Ya, memang pada perjanjian lama, bagaimana mereka dapat datang kepada Allah, mereka melakukan ataupun menyembelih korban bakaran, ya, dan diserahkan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk penyembahan mereka, ya. Tetapi di sini kita bisa membaca bahwa kita bisa melihat dan bahkan mempelajari Allah berkata, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan seterusnya. Artinya bahwa Allah jemu dengan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh, ya. Allah menolak penyembahan mereka, ya. Bahkan di ayat 13 Allah berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bahkan apa yang terjadi dengan penyembahan mereka, bagi Allah, persembahan mereka adalah bau kejijikan, ya. Nah, kita mau pelajari hal ini dengan hati-hati, ya, karena kita juga tidak mau apa yang kita bawa korban persembahan kita. Kita memang tidak lagi membawa domba jantan, kita tidak lagi membawa kambing, gitu ya. Kita punya korban yang sempurna yang diberikan Allah bagi kita, yaitu darah Yesus Kristus. Ya. Tetapi juga kita tidak menjadi sembrono karena ada darah Yesus, kemudian kita menjadi mendekat kepada hadirat Tuhan dengan sembarangan. Ya. Nah, saya rasa tidak begitu. Saya percaya Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah main-main dengan standar kekudusannya. Ya. Kristus memang menjadi pendamaian kita, menjadi pendamaian bagi semua manusia yang percaya kepadanya untuk mendekat kepada Allah. Itu menjadi korban yang sempurna. Tetapi kita juga mau terus belajar bahwa kita tidak mau sembrono dan asal-asalan. Kenapa? Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai, Tuhan katakan. Dan bahkan Allah mengingatkan bahwa Dia adalah api yang menghanguskan. Yang artinya bahwa hadirat Tuhan, saya percaya, standar mendekat kepada hadirat Tuhan tidaklah berubah. Ya. Bahwa Allah tidak dapat didatangi dengan seenaknya saja, dengan semaunya kita saja. Dan kita bisa melihat dari dua ayat yang kita pelajari, yaitu ketika Allah berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh,
Berarti sebenarnya bukanlah domba jantan yang Tuhan mau, bukanlah bentuk yang seperti itu. Ya. Dan kita bisa percaya dan kita bisa tahu bahwa yang Tuhan mau adalah hati dari umatnya kepada Tuhan. Dan ini memang menjadi masalah terbesar di dalam kekristenan. Ya. Masalah terbesar kekristenan ialah hati yang keras, hati yang tidak mau ditundukkan kepada kehendak Allah. Ya. Umat Israel dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk. Kenapa dikatakan umat yang tegar tengkuk? Karena mereka adalah umat yang tidak mau memperhatikan pengajaran Allahnya. Umat yang tidak mau tunduk kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mereka selalu membenarkan cara mereka. Mereka menganggap diri mereka tidak bersalah apa-apa. Ya. Sehingga mereka bahkan mempersembahkan korban tanpa mereka memahami siapa yang sedang mereka dekati. Allah. Ya. Perhatikan bagaimana kita menghampiri tahta Allah. Saat ini kita menghampiri tahta Allah sama seperti dulu bangsa Israel menghampiri tahta Allah. Karena pribadi yang kita hampiri adalah sama. Hanya korbannya berbeda. Kita sekarang memiliki Kristus. Dulu harus menggunakan darah anak domba. Menggunakan lembu jantan mungkin, ya. Lembu yang gemuk, domba-domba. Tapi kita punya darah Kristus. Nah, tetapi masalahnya, apakah hati kita hari ini betul-betul tertuju kepada Allah? Apakah kita datang dengan sikap hati yang hormat kepada hadirat Allah? Ya. Apakah kita datang dengan sikap hati yang takut kepada Allah? Pernahkah kita untuk beberapa waktu merenungkan sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memulai pujian penyembahan, saat mungkin kita berkumpul dalam sebuah kebaktian. Nah, sebelum kita memulai, mungkin ada baiknya kita mengambil waktu sebentar dan berpikir, saya akan menghadap kepada Allah. Saya akan masuk dan mendekati hadirat Allah. Saya akan berhadapan dengan satu pribadi yang sangat berkuasa, raja di atas segala raja. Darah Kristus tidak membuat kita menjadi sewenang-wenang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita lihat di Yesaya 29, mari sama-sama kita buka. Yesaya 29 ayat yang ke-13, Yesaya 29, ya betul, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jelas di sini kita bisa ambil poin intinya bahwa umat Tuhan, bangsa pada saat itulah Israel, datang mendekat hanya dengan mulutnya dan memuliakan Allah hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari Allah. Hatinya tidak untuk Allah. Ya. Have no heart for God. Don't even want to be delivered. Have no heart to God. Ya. But still go through the religious tradition. Tidak punya hati untuk Tuhan, tetapi masih terus mengerjakan hal-hal yang terlihat rohani. Atau yang kita sebut sekarang agamawi. Hatinya tidak ada untuk Tuhan. Hatinya nggak mau untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Hatinya nggak rela terbuka dan dinyatakan kesalahan. Hatinya keras, tidak menerima teguran. Teguran datang betul dari Roh Kudus, dari firman. Tetapi Tuhan juga bisa pakai siapapun juga untuk menegur hidup kita dan menyatakan kesalahan kita. Ya. Nah, hati itulah. Makanya saya katakan bahwa di awal tadi bahwa masalah terbesar kekristenan ialah hati yang keras dan tidak mau ditundukkan kepada kehendak Allah. Artinya tegar tengkuk. Dengan hati yang demikian tidak mungkin kita mendekat kepada Allah. Ya, seperti apa sih hati yang tidak mau ditundukkan kepada Allah? Sederhana. Ya. Tuhan berkata, ampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Ampuni. Bahkan
mungkin Roh Kudus mendorong kita bukan hanya mengampuni. Kalau mengampuni seakan-akan orang yang bersalah. Kali ini giliran kita deh yang bersalah. Ya, kita perlu datang dan minta ampun sama orang itu. Tetapi kita sembunyiin, enggak benar. Saya benar kok. Menurut kita. Tetapi bagaimana dengan kehendak Allah? Ya, kita lihat. Yesaya menuliskan bahwa bangsa ini datang hanya dengan mulutnya. Jangan sampai kita datang kepada Allah hanya dengan nyanyian, hanya dengan pujian. Tidak ada yang masalah dengan pujian, tidak ada yang salah dengan lagu-lagu itu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mendekat kepada Allah, apakah hati kita sama persis dengan pujian yang kita naikkan? Ya, sama persis dengan lagu penyembahan yang kita naikkan atau yang dipilih oleh worship leader. Bahkan worship leader itu sendiri. Apakah ketika dia menyanyikan lagu itu, apakah hatinya memang terset demikian seperti yang dia nyanyikan? Karena bukankah itu bentuk penyembahannya dengan berkata, mungkin kita pernah menyanyikan lagu, ku berikan hatiku, segenap hidupku, jiwaku, masa depanku untukmu Tuhan. Semuanya bagimu ku persembahkan. Really? Sungguh? Ketahuilah Allah menguji hati kita dan Allah sanggup dan mengetahui persis seperti apa hati kita. Bayangkan kita datang kepada Allah dengan mulut yang demikian tapi hati yang menjauh dari kebenaran. Bayangkan itu. Rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Bagaimana perasaan Tuhan? Bagaimana hati Tuhan dibuat seperti itu? Ya seperti Yesaya pasal 1 tadi kita katakan ya. Dan Tuhan berkata, persembahanmu yang tidak sungguh, baunya adalah kejijikan bagiku. Ketika kita menyanyikan itu. Ketika kita menyanyikan itu dengan mulut kita, dengan bibir kita. Is it true your heart? Like the songs you sing. Ya. Atau hidup kita memang semakin mendekat dengan penyembahan yang kita katakan. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Ketika nyanyi mungkin, ku bersyukur padamu Tuhan. Tapi kita lihat hari-hari kita penuh dengan keluh kesah. Ketika kita mengucapkan syukur untuk pengampunan Tuhan, untuk darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk semua dosa kita. Tapi apa yang terjadi? Kita katakan, saya membenci saudaraku. Is it your heart? Hati yang begitukah yang kau berikan kepada Tuhan? Ya, itu yang Roh Kudus katakan. Dan ketika Roh Kudus berkata demikian, biarlah hati kita hancur dan mau dipulihkan Tuhan. Kita buka Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Yesus sendiri berkata di Matius pasal 15 ayat 7. Yesus berkata dan menegur. Dengan berkata dengan keras, hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, sekali lagi, perhatikan, memuliakan Allah hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada Allah. Artinya, menjauh daripada Allah, artinya tidak mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan semua yang Allah rindukan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita nggak mau, gitu. Ampuni saudaramu, nggak mau, gitu. Dan kita menyembah Allah seperti tadi, kita menyanyikan pujian, lagu pujian, worship, lagu penyembahan, tapi sebenarnya hati kita nggak accept demikian. Kita menyanyikannya, kita bisa menikmati lagu itu karena mungkin aransemennya enak, lagunya enak, pemain musiknya enak, suasananya enak, dan kita nyanyikan dengan enak. Kita bisa bernyanyi dengan enak. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau, hati kita demikian. Ya, selaras dengan lagu yang kita naikkan. Maka jelas bahwa Allah akan berkata, aku tidak menerima penyembahanmu. Aku menolak persembahanmu seperti yang Yesaya. Kenapa? Karena Yesus pun mengulangi dan mengutip kembali dengan keras dan dengan jelas apa yang Yesaya tuliskan dan katakan. Bahkan Yesus berkata, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya.
Bayangkan Yesus berkata demikian. Ya. Ya, saya berharap saya dapat membayangkan bagaimana Yesus berkata demikian kepada saya, dan jika itu pun dikatakan kepada kita hari ini dan kita cek, ya, apa yang perlu kita lakukan? Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saya katakan nggak sembarangan masuk dalam hadirat Tuhan, nggak sembarangan masuk dalam hadirat Tuhan, nggak sembarangan menyanyi dan memuji Tuhan. Ya, set your heart. Siapkan hatimu untuk menyembah kepada Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau memang ada sesuatu, bereskan, datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, meminta kekuatan Tuhan. Aku butuh dilepaskan dari rasa marahku. Aku butuh dilepaskan dari kebiasaanku yang ini, yang itu, dari kebiasaan buruk yang ini. Dari kerasnya hatiku untuk meminta maaf, dari kerasnya hatiku tidak mau mengampuni, dari banyak hal, banyak dosa, apapun itu. Ya, siapkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga berkata bahwa sebelum kita datang kepada hadirat Tuhan dan kau teringat akan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu yang itu, baru datang padaku. Yang artinya apa? Kalau kita teruskan, maka itu akan menjadi kejijikan bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan jijik, ya artinya dia akan berpaling. Dia akan membelakangi kita. Perhatikan itu. Ya. Amin. Ya, kita mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau terus dibentuk oleh Tuhan, oleh firman ini. Dan firman ini harus menegur hidup saya. Kalau firman tidak lagi menegur hidup saya, apakah saya sudah sempurna? Belum. Ya. Terus saya mau belajar untuk senantiasa ditegur oleh Tuhan. Ya. Kita tidak dapat mendekat kepada Allah kecuali kita bersedia ditegur oleh Tuhan. Kecuali kita memberikan hati kita seluas-luasnya untuk dikoreksi oleh Allah. Tidak sembarangan. Ya, jadi sebelum kita mendekat pada hadirat Tuhan, cek hati kita. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu pujian, cek apakah hati kita betul selaras dengan lagu yang kita nyanyikan. Kalau enggak, kita persis seperti yang Matius pasal 15 katakan, hai orang munafik. Hai orang munafik. Oh enggak, itu orang ini aja. Itu kan Yesus sedang menegur orang Farisi, yang ditegur kan ahli Taurat. Saya enggak, saya ada darah Yesus. Ya, enggak gitu, ya, enggak gitu. Ya. Cek deh hati kita. Kita menyanyikan lagu itu. Kuberikan hatiku, segenap hidupku, semuanya bagimu. Apakah benar? Apakah benar? Ya. Atau saat ini kita sedang mengeluhkan sesuatu kepada Tuhan? Atau kita datang dengan penuh ucapan syukur. Bahkan kita berkata kepada Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Engkau membawaku sejauh ini. Apapun yang Kau inginkan dari hidupku, kuberikan kepadamu. Apapun itu. Hanya kuatkan aku. Hanya kuatkan aku. Teguhkan aku dalam panggilanku. Kau sudah memanggilku untuk sebuah visi, untuk sebuah tanggung jawab, untuk sebuah suatu kehormatan. Tuhan, aku nggak kuat, aku nggak punya apa-apa. Yang aku punya hanya firman-Mu dan Engkau. Dan aku tahu itu lebih dari cukup. Kuatkanlah aku. Topang aku, sertai aku. Dan ada janji Tuhan untuk perkara itu. Amin. Ya. Baik, kita lihat dalam satu ayat lagi, Mazmur 65. Ya, Mazmur 65. Bagaimana Daud menuliskan dalam kitab Mazmur, seperti apa orang yang berbahagia, ya. Kita ingin bahagia. Semua orang ingin hidup bahagia, ya. Kita punya gambaran seperti apa hidup bahagia, ya. Ya, punya ini, punya segala-galanya, semuanya komplit, semuanya tersedia. Ya. Ya, bahagia. Tetapi kita mau lihat satu lagi dari seorang yang sangat mencintai Tuhan. Seperti apa orang yang berbahagia? Di Mazmur pasal 65 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya. Siapa yang berbahagia? Daud katakan, orang yang dipilih Allah, yang disuruh Allah mendekat, dan diam di dalam pelataran Allah. Ya. Pertanyaan bagaimana
Kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ya, sederhana. Pernahkah engkau merasa ada dorongan yang begitu kuat di dalam hidupmu yang engkau nggak tahu, tapi jelas itu mendorong kuat untuk engkau berlutut di hadapan Allah dan diam dalam hadirat Allah dan menyembah Dia dan dengan hati terbuka dan dengan kesadaran yang sungguh berkata, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, ujilah hatiku, Tuhan. Jika engkau dapati yang tidak berkenan, Tuhan, ampunilah aku, topang aku, tolong aku, supaya aku memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang senantiasa Daud katakan dalam hadirat Tuhan. Ujilah aku, dia katakan. Amin. Ya, saya percaya di dalam hadirat Tuhanlah kita akan dikenyangkan. Firman Tuhan tadi katakan, dengan segala kebaikan. Artinya ada haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Bahkan ada suatu dorongan yang senantiasa di dalam batin kita. Aku perlu hadirat Tuhan. Aku haus hadirat Tuhan, bahkan lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam, dan itu selalu mendorong kita kuat, mendorong terus, mendorong, push, dan semakin kuat dan semakin kuat. Itulah orang yang dipilih Tuhan. Dan jika engkau memiliki hal itu dan engkau mengalami hal itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, berbahagialah katakan. Ya, dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang demikian. Kenapa? Karena ia akan dikenyangkan oleh Allah sendiri dengan berbagai kebaikannya dan diam di dalam pelataran Tuhan. Ya, baik saudaraku sekalian, kiranya firman hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan mari kita hidup dengan cara tidak sembarangan, hati yang tulus, dan kita nggak main-main dengan hadirat Tuhan, kita nggak asal-asalan menyembah Tuhan. Tuhan mau hati kita yang tertuju kepada Dia. Ya, kita nggak mau sembarangan menyembah Tuhan. Jangan sampai Tuhan menolak semua persembahan kita. Dan kita nggak mau hidup sebagai hidup orang Kristen yang agamawi, yang hanya mengerjakan apa yang menjadi tradisi orang Kristen, ya, doa seadanya, menyembah, yang sudah menyanyi, udah yang penting udah puji Tuhan, udah nyanyi, udah tepuk tangan, udah berikan persembahan bahkan, ya. Enggak begitu. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hatimu dan hatiku, hati yang sungguh-sungguh rela dibentuk oleh Tuhan, hati yang rela sungguh-sungguh untuk ditegur oleh Roh Kudus, hati yang rela sungguh-sungguh untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kiranya kita boleh mengambil waktu sejenak dan mempertimbangkan dan merenungkan, saya mendekat kepada hadirat Tuhan, saya sedang mendekat kepada satu pribadi yang maha kudus, maha kudus. Saya orang berdosa, maha kudus, Allah maha kudus. Tetapi ada jembatan untuk mendekat kepada Dia, bahkan tinggal di dalam Dia, yaitu melalui salib Kristus. Maka betapa berharganya salib Kristus, betapa berharganya korban persembahan itu. Tapi tetap hati kita harus dengan hormat dan takut akan Tuhan. Dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Bukan dengan asal-asalan, bukan dengan sembarangan. Ketika kita menyanyikan lagu pujian, ya, roh kita berkata kepada Tuhan, roh kita berdoa, akal kita berdoa, roh kita pun bisa berdoa, mulut kita bisa memuji Tuhan, roh kita bisa berdoa. Sembari mulut kita memuji Tuhan, roh kita berdoa, Tuhan, aku mau memiliki hati seperti yang aku nyanyikan ini. Dengan sungguh-sungguh itu menjadi kerinduan kita. Ketika lagu itu berkata, aku serahkan hidupku seluruhnya kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada panggilannya yang mulia. Maka roh kita pun berdoa, Tuhan, jadikanlah demikian, jadikanlah demikian, jadikanlah aku demikian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Roh Kudus memampukan kita dan menolong kita selama kita percaya dan bersandar penuh dan terus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan setia, Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan. Ya.
Berbahagialah orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungannya. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari Allah senantiasa tinggal di dalam hati saudara, dan biarlah kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Dia datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.